Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Waalaikumsalam wabihi warahmatullahi nasta'in, wala wabarakatuh. umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita kesehatan sehingga dapat menyimak video presentasi dari kelompok kami kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya dan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin. Ya Allahumma amin. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Kang Fajri Nurholis, yang kedua ada Kang Wildan Fauzi, dan yang terakhir ada saya sendiri Nugraha Prasetya Dwi Cahya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Langsung saja pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh saudara Kang Wildan, Kang Fajri Nurholis terlebih dahulu. Kepada Kang Fajri Nurholis, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini akan membacakan materi kali ini, yaitu Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. Next. Filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang artinya al-hikmah. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Filsuf selalu mencari kebenaran dan kebijaksanaan tanpa mengenal batas. Next. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara matematis, logis, pola pikir. Dengan demikian, cara pikir yang rasional, logis, sistematik, kritis, radikal, dan universal. Next. Landasan filosofi pendidikan nasional. Landasan filosofi pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Jalaluddin 2007, 168. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Jalaluddin 2007, 168. Lanjut. Sistem pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan, selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial, budaya, juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya, yang sekali lagi hanya dapat dilakukan melalui pendidikan. Suatu bangsa akan menjadi kuat dengan sistem pendidikannya yang kuat dan baik kualitasnya. Next.
Oke, terima kasih kepada Kang Fajri Nurholis yaitu sebagai pembaca pertama yang telah membacakan materi pertama kali ini. Untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wildan Fauzi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Nunus selaku moderator yang telah membagikan pembacaan kepada saya. Selanjutnya, yaitu sistem pendidikan nasional. Dengan melihat dan memperlihatkan fungsi pendidikan dalam membangun potensi negara dan bangsa, khususnya dalam menumbuh kembangkan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa, maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seharusnya terbina dengan konsisten. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek ruhaniyah atau spiritual sistem pendidikan nasional. Jalaluddin 2007 170. Next. Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan filsafat Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Cita dan karsa bangsa Indonesia diusahakan secara lembaga dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpuk dan dijiwai oleh suatu keyakinan, pandangan hidup, dan filosofi tertentu. Inilah dasar pikiran mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional dan sistem filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dari sistem negara Pancasila. Next. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil dari perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Materi pengajar dan kebudayaan, atau disebut PM, mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan nama Sabta Usaha Tama dan Pancawadharna, yang isinya antara lain bahwa Pancasila merupakan asas pendidikan nasional. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianut, karena sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, disadari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara cita dan karsa bangsa kita, tujuan nasional, dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan karsa ini dilembagakan dan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai dalam sistem pendidikan nasional. Dengan perkataan lain, bila dihubungkan Pancasila dengan kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan nasional itu di dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan kesatuan yang utuh. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang masalah pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas halnya dengan Pancasila sebagai filsafat. Ia memiliki isi yang abstrak, umum, dan universal.
Pengertian abstrak, umum, dan universal dalam hal ini adalah pengertian pokok yang terdapat dalam setiap unsur-unsur sila dari Pancasila. Pancasila terdiri dari sila-sila yang mempunyai awalan dan juga akhiran, yang dalam tata bahasa membentuk abstrak dari kata dasarnya yang artinya meliputi hal yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak berubah, terlepas dari keadaan, tempat, dan waktu. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai sistem pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan yang ada. Karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal ini menjadi bentuk kesatuan yang utuh. Oke, terima kasih kepada Kang Wildan Fauzi yang telah membacakan materi kedua. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Apa sih itu epistemologi? Ialah studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Melalui filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan cakupan pengetahuan itu sendiri, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. Yang selanjutnya ada aspek aksiologis. Apa sih itu aksiologis? Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan memiliki nilai apabila berguna, benar, bermoral, etis, dan bernilai religius. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif, dan juga nilai logis, estetik, etis, sosial, dan religius. Menurut Jalaluddin tahun 2007 pada halaman 179. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, filsafat pendidikan Pancasila sebagai ruh dari sistem pendidikan nasional di Indonesia harus benar-benar dihayati sebagai sumber nilai dan rujukan dalam perencanaan strategis di bidang pendidikan di Indonesia. Segenap perubahan yang dimungkinkan dalam sebuah sistem pendidikan nasional sebagai sebuah keniscayaan dalam menghadapi semua perubahan zaman harus mempertimbangkan Pancasila sebagai kerangka acuan, yang berarti perubahan yang dimungkinkan adalah perubahan yang tidak berkaitan dengan nilai dasarnya, tetapi perubahan dalam aspek instrumental, sebagaimana misalnya dalam kebijakan kurikulum 2013 saat ini. Nah, dilanjutkan, filsafat pendidikan Pancasila harus diimplementasikan juga secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila, yaitu prinsip religius, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan dan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis atau musyawarah, serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujud melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagaimana dicita-citakan pada Pancasila itu sendiri. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Saya mewakili kelompok menutup presentasi acara kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.